Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau bahkan malam ya, tergantung kapan rekan-rekan mahasiswa semua melihat video saya ini. Nah, kita kembali lagi ya pada mata kuliah metodologi sejarah. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya, terkait dengan pengantar metodologi sejarah. Nah, supaya waktu kita efektif, mungkin langsung saja ya kita masuk ke materinya. Kita akan bicara pertama kali mengenai metode sejarah. Nah, sebelum kita bicara soal metode sejarah gitu, kita perlu bertanya, apakah sejarah itu sebuah ilmu atau bukan? Ya. Nah, ini kemudian sesuatu yang kadang-kadang orang sering bingung gitu ya. Bingung dalam artian bahwa orang kemudian sering melihat atau bahkan menyamakan ya sejarah dengan mitos. Sejarah dengan dongeng misalnya. Sejarah dengan cerita rakyat. Padahal keduanya itu merupakan hal yang berbeda, ya. Karena sejarah itu sebuah ilmu, maka dia pasti punya apa yang disebut sebagai metode. Nah, nanti kita akan bahas metode itu apa. Lalu ada juga pertanyaan nih, apa sih metodologi sejarah itu gitu kan? Dan apa bedanya antara metodologi sejarah dan metode sejarah? Nah, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa perbedaan sejarah dengan hal-hal lain tadi saya sebutkan seperti legenda, mitos maupun cerita rakyat itu bahwa sejarah itu memiliki metode atau cara untuk mengetahuinya. Nah, metode sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks yang umum gitu ya, itulah suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek. Jadi memang untuk seorang sejarawan ya mengetahui fakta-fakta sejarah atau mengetahui informasi sejarah ya, maka dia harus menguasai ya atau memiliki pengetahuan mengenai metode sejarah. Jadi ketika muncul suatu informasi atau narasi sejarah, itu pasti ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum pengetahuan itu diketahui. Ya, jadi ini yang namanya prosedur. Dan yang namanya prosedur tentu tidak boleh ini ya, tidak boleh bertukar gitu ya, tidak boleh kebalik gitu. Prosedur harus urut seperti itu. Nah, berarti kalau konteksnya sejarah itu apa dong metode sejarah? Berarti ya metode sejarah adalah suatu prosedur atau petunjuk teknis dalam melakukan penelitian sejarah. Nah, karena mata kuliah ini salah satu capaian pembelajarannya adalah bagaimana kalian harus mampu memahami dan mengaplikasikan ya metodologi sejarah sebenarnya. Nah, maka kalian juga harus paham nih gitu ya. Bagaimana sih prosedur yang benar dalam melakukan penelitian sejarah? Dan sekali lagi, kalau kita bicara sebuah prosedur, maka prosedur itu harus urut gitu ya. Tidak boleh kebolak-balik. Nah, tentu ada beberapa sejarawan gitu ya yang mengungkapkan metode sejarah itu apa saja. Nah, di sini saya akan mengangkat salah satu ya yang dikemukakan oleh Profesor Kunto Wijoyo ya dari Universitas Gadjah Mada. Ya, beliau mengungkapkan bahwa metode sejarah itu meliputi yang pertama pemilihan topik, yang kedua heuristik atau pengumpulan sumber, yang ketiga verifikasi atau kritik sumber, penafsiran atau interpretasi, dan terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, tahapan ini mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas secara lebih detail ya. Tapi yang jelas tahapan-tahapan ini harus dilalui ketika seseorang melakukan penelitian sejarah. Dan tahapan-tahapan ini itu tidak boleh eh, acak gitu ya. Jadi nggak boleh tiba-tiba historiografi dulu baru pemilihan topik, nah kayak gitu. Itu jangan ya. Idealnya metode sejarah dilakukan secara berurutan. Nah, itu ya. Jadi metode sejarah adalah prosedur ya atau petunjuk teknis atau cara-cara gitu ya untuk melakukan penelitian sejarah. Nah, apa kemudian bedanya metodologi dengan metode sejarah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara secara etimologis ya, secara kebahasaan, ya, metodologi adalah ilmu tentang metode. Ya, ilmu tentang metode. Karena metode ya, metode dan logos gitu ya, metodologi gitu kan. Makanya dia adalah ilmu tentang metode atau di sini ya menganalisis prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur yang harus menuntun penyelidikan dalam satu bidang sejarah. Nah, tapi saya kira kalau dalam konteks metodologi sejarah gitu ya, metodologi sejarah gitu menurut
Profesor Bambang Purwanto ya dari Universitas Gadjah Mada juga mengungkapkan bahwa metodologi sejarah adalah cara berpikir ya untuk membangun konstruksi atas fakta yang dihasilkan dari kerja metode sejarah. Ya. Jadi intinya adalah ketika kalian menemukan fakta-fakta sejarah, ya, menemukan banyak fakta-fakta sejarah atau sumber-sumber sejarah gitulah ya. Sumber-sumber sejarah, bagaimana kemudian proses kalian membangun ya mindset kalian dalam menyusun fakta-fakta sejarah itu menjadi satu tulisan sejarah yang utuh. Nah, itulah metodologi sejarah. Ya. Jadi memang metodologi sejarah ini tidak hanya sekedar metode ya. Ya tentu metode sejarah adalah bagian dari metodologi sejarah. Oke, tetapi memang dia lebih luas gitu. Karena dia berkaitan dengan mindset bagaimana cara seorang sejarawan itu membangun suatu narasi sejarah atau membangun suatu cerita sejarah atau menuliskan suatu kajian sejarah berdasarkan ya sumber-sumber atau temuan-temuan yang dia dapatkan gitu. Nah, makanya kemudian ya kalau kita bicara metodologi sejarah gitu, selain metode, sekali lagi metode ya metode sejarah adalah bagian dari metodologi sejarah. Nah, selain metode sejarah, di dalam metodologi sejarah itu cakupannya juga ada unit kajian, permasalahan, pendekatan, teori, ya, dan sumber sejarah. Nah, nanti hal-hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi setidaknya kalian sudah punya bayangan atau gambaran ya, bedanya metode ya, metode sejarah dan metodologi sejarah itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah naratif dan analitis gitu ya. Nah, sejarah naratif ini ya. Nah, saya kira memang kalian pasti ya pernah membaca begitu ya berbagai tulisan-tulisan sejarah gitu ya. Ada yang berupa buku, ada yang berupa artikel ilmiah, ada yang berupa artikel proceeding misalnya ya, ada yang bahkan berupa tulisan di website gitu ya, entah di website media tertentu, mungkin juga di blogspot atau WordPress gitu ya, atau bahkan mungkin tulisan yang muncul di media sosial, mungkin seperti di Twitter, di Facebook gitu kan, atau di tempat lain seperti itu. Nah, ada dua jenis penulisan sejarah gitu ya, yakni ada sejarah naratif dan analitis. Nah, ini yang mungkin paling umum ditemui ya, yakni sejarah naratif atau sejarah prosesual. Jadi kalau sejarah naratif itu ya, menurut Profesor Sartono Kartodirjo, nah Pak Sartono ini bisa dibilang adalah begawan sejarah gitu ya, atau bapak sejarah Indonesia gitu ya. Karena beliau merupakan salah satu orang yang meletakkan pondasi penulisan sejarah Indonesia sentris seperti itu. Nah, menurut Pak Sartono gitu, yang namanya sejarah naratif adalah sejarah yang menggambarkan kejadian sebagai sebuah proses atau sebagai sebuah cerita sejarah semata. Jadi misalnya kalau kemudian bercerita tentang peristiwa reformasi 98 gitu ya. Nah, maka sejarah naratif ini akan cenderung cerita bagaimana misalnya awalnya peristiwa 98 itu terjadi. Di dalam peristiwa reformasi 98 itu ada apa saja sih? Misalnya ada demonstrasi gitu ya. Ada misalnya penculikan maupun penembakan aktivis gitu kan. Ada pendudukan gedung DPR MPR gitu kan. Ada pengunduran diri Presiden Soeharto dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia hanya fokus ya bercerita mengenai bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Jadi dia cuma cerita dari awal, kemudian puncak peristiwanya sampai akhir itu seperti apa. Dan sejarah naratif itu biasanya dia hanya mendeskripsikan fenomena masa lalu. Jadi dia ya hanya cerita saja gitu kan, tidak ada suatu analisis yang mendalam. Nah, biasanya sejarah naratif ini yang memang paling mainstream ya, artinya paling banyak ditemukan gitu ya dalam tulisan-tulisan sejarah yang sering kita jumpai. Ya, biasanya tulisan-tulisan di buku gitu ya, banyak sekali yang masih naratif gitu ya. Atau apalagi kalau tulisan di media sosial ya, saya kira hampir semua pasti sejarah naratif gitu kan. Belum sampai ke level yang ini. Nah, ini sejarah analitis. Nah, kalau sejarah naratif tadi sebenarnya itu adalah
sejarah yang bisa dibilang populer gitu ya. Dalam artian penulisnya itu sebenarnya tidak perlu punya pengetahuan kesejarahan yang luar biasa gitu ya, atau bisa dibilang bukan seorang sejarawan profesional ya, bukan orang yang belajar di bidang sejarah. Itu bisa kalau sejarah naratif tadi ya, karena memang dia tidak perlu berpijak pada metodologis yang ketat. Nah, beda dengan yang kedua ini, yakni sejarah analitis. Nah, ini harapannya adalah orang-orang yang belajar di bidang ilmu sejarah bisa menguasai aspek ini. Sejarah analitis ya, dia merupakan penulisan sejarah ya, yang berupaya mengungkap latar belakang sosial, ekonomi, politik yang menjadi faktor determinan dari suatu fenomena sejarah. Jadi misalnya ketika mau menulis peristiwa 98 gitu kan, maka hal penting yang perlu diungkapkan oleh sejarawan ya, yang mencoba untuk membuat suatu kajian sejarah analitis, itu dia harus bisa mengungkapkan setting ya, setting atau konteks zamannya. Contoh peristiwa 98 gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar cerita soal awalnya tuh seperti apa, ada demo gimana, ada bagaimana perlakuan aparat terhadap aktivis, misalnya kemudian bagaimana Soeharto mengundurkan diri dan seterusnya. Tidak hanya seperti itu. Tapi kalau kita bicara sejarah analitis dalam konteks reformasi ya, sebagai contoh, itu dia akan mulai melihat nih latar belakang sosial yang memungkinkan peristiwa 98 terjadi itu apa sih? Oh, ada ketegangan gitu ya antara beberapa etnis gitu di sejumlah tempat gitu kan. Secara ekonomi gimana dilihat? Oh, ada krisis moneter gitu kan, yang kemudian membuat banyak orang ya itu bisa dibilang secara ekonomi mengalami kemerosotan. Secara politik gimana gitu? Oh, ternyata memang sendi-sendi kehidupan demokrasi makin melemah di tahun itu. Nah, berbagai faktor inilah yang kemudian coba dirangkum gitu ya, diakumulasikan untuk menjelaskan kemudian mengapa peristiwa 98 itu terjadi. Oke. Jadi kalau tadi sejarah naratif itu dia hanya bagaimana peristiwanya, nah kalau sejarah analitis itu mengapa peristiwanya terjadi. Oke, saya harap kalian bisa punya gambaran ya bedanya seperti apa. Kalau bagaimana itu ya dia hanya cerita prosesnya. Kalau mengapa berarti dia harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Nah, maka di sini ya, kalau kita bicara soal sejarah analitis, itu dia memang penulisnya atau sejarawan yang mau menulis sejarah analitis ini harus punya perangkat metodologis ya, harus punya pemahaman soal metodologi sejarah serta punya pengetahuan mengenai teori atau konsep dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas soal ini ya. Tapi ini sebagai mindset dasar dulu. Nah, harapannya tentu semua orang yang kuliah di bidang sejarah ya, baik itu ilmu sejarah, pendidikan sejarah, sejarah kebudayaan Islam ataupun ya yang lain gitu. Nah, itu bisa menerapkan sejarah analitis ini. Yaitu. Nah, sekarang kita bicara soal mazhab gitu ya, atau aliran gitu ya di dalam sejarah analitis gitu. Ada dua setidaknya ya, yakni di sini saya sebut sebagai metodologi struktural dan metodologi strukturis gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas soal mazhab struktural gitu ya, atau metodologi struktural gitu. Nah, ini yang saya bahas di sini semuanya masuk ke ranah analitis ya. Jadi memang ada dua aliran besar gitu, struktural dan strukturis. Nah, kalau struktural ini memang dia muncul lebih awal gitu ya. Dia dipopulerkan oleh seorang sejarawan ya dari Prancis yang namanya Fernand Braudel. Nah, Pak Braudel ini dia bagian dari mazhab Annales gitu ya. Ini adalah suatu aliran yang muncul di Perancis awal abad ke-20 yang kemudian mereka mulai mendobrak gitu ya paradigma penulisan sejarah yang sebelumnya hanya
fokus kepada kajian sejarah politik, kemudian mulai semakin longgar gitu dengan kajian di bidang sejarah yang lain, ya sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan dan seterusnya. Dan persis di situ kemudian paradigma struktural ini mulai muncul gitu. Nah, kalau menurutnya Pak Brodel ini gitu, dia mengatakan bahwa sejarawan itu tidak boleh hanya berhenti pada fakta sejarah, tapi harus memahami, mengerti dan menjelaskan fakta sejarah. Kembali tadi ya, soal sejarah naratif dan juga sejarah analitis gitu kan. Jadi bagi Pak Brodel ini dia mengatakan bahwa suatu peristiwa itu harus bisa dijelaskan. Ya, tidak cuma diceritakan, tapi dijelaskan kenapa dia bisa terjadi. Nah, menurut orang-orang struktural ini, ya, mereka kemudian apa namanya mengedepankan ya suatu tesis gitu istilahnya atau suatu pandangan gitu bahwa faktor yang menyebabkan atau yang bisa menjelaskan mengapa suatu peristiwa sejarah terjadi itu harus dilihat dari aspek strukturnya. Nah, apa sih struktur itu gitu ya? Jadi struktur itu merupakan suatu tatanan ya dari berbagai fenomena yang relatif tetap dalam kurun waktu yang lama. Nah, jadi bayangannya gini ya, misalnya ada banyak, misalnya kalau kita bicara soal struktur ekonomi neoliberal gitu ya, seperti contoh yang saya tuliskan di paling bawah ini gitu kan. Nah, itu kan ada banyak fenomena ekonomi gitu ya, misalnya soal pasar bebas, soal bagaimana kemudian pemerintah mencoba untuk menyederhanakan birokrasi, bagaimana BUMN itu bisa apa mulai dipegang oleh pihak swasta gitu ya, kemudian juga subsidi mulai dikurangi. Nah, ini kan banyak sekali fenomena-fenomena ekonomi yang kesannya itu tidak terhubung langsung satu dengan sama lain gitu kan, secara lahiriah gitu ya, secara kasat mata ya, berbagai fenomena kan terkesan nggak terhubung gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau melihat secara lebih rinci, secara lebih detail, fenomena-fenomena tersebut itu sebenarnya punya hubungan satu sama lain gitu. Ya. Oh, ternyata bahwa pasar bebas itu merupakan paradigma dasarnya. Oh, ternyata deregulasi ya, di sini penyederhanaan birokrasi, privatisasi BUMN ya, kemudian pencatatan subsidi itu merupakan kebijakan turunan dari pasar bebas itu, supaya pemerintah itu punya peran yang seminimal mungkin dalam aktivitas ekonomi. Nah, ketika suatu fenomena tadi dikumpulkan, ditata dalam suatu susunan tertentu, nah itulah yang disebut sebagai struktur. Dan struktur ini dia relatif eh, bersifat tetap gitu ya. Artinya dia hanya akan berubah dalam jangka waktu yang lama, sekurang-kurangnya puluhan tahun gitu. Jadi tidak hanya struktur apa namanya ekonomi neoliberal gitu kan, dia hanya bertahan 1 tahun 2 tahun, enggak. Struktur itu dia apa namanya bertahan sangat lama, sekurang-kurangnya puluhan tahun, bahkan bisa lebih dari itu ya, bisa ratusan tahun seperti itu. Nah, kenapa struktur itu penting itu? Karena struktur ini dia bisa membantu seorang sejarawan untuk mengorganisasikan fakta-fakta sejarah. Jadi ketika dia melihat suatu fenomena gitu kan, ya suatu fenomena gitu, misalnya kita mau menuliskan soal kebijakan ekonomi di era Orde Baru gitu misalnya. Dia melihat nih bahwa oh, di era Orde Baru itu misalnya eh, pemerintah lebih fokus pada kelas yang memiliki modal besar itu, kelas kapitalis gitu ya. Nah, itu nanti dilihat secara struktur gimana nih paradigma kebijakannya. Nanti bisa terbaca, oh apa namanya kebijakan ekonomi Orde Baru itu ternyata paradigmanya seperti ini loh. Bentuk-bentuk kebijakannya seperti ini dan seterusnya. Ya. Nah, memang tentu butuh proses ya untuk memahami yang dimaksud struktur itu apa. Tapi paling nggak kalian sudah punya pandangan atau pemahaman awal ya mengenai hal ini. Nah, ada satu
Nah, di sini saya kira kemudian metodologi struktural memang apa namanya muncul paling awal gitu ya. Tadi dia merupakan buah pemikiran dari mazhab Anals, tapi ya sebagaimana sebuah ilmu ya, sejarah itu juga terus berkembang seiring waktu gitu, dan kemudian di apa namanya dalam mungkin sekitar setengah abad setelahnya, tahun 50, 60 dan seterusnya itu kemudian mulai muncul apa namanya kritik gitu ya terhadap metodologi struktural ini. Jadi di sini banyak kemudian para ahli gitu ya mengkritisi bahwa metodologi struktural ini dia terlalu apa ya namanya, terlalu mengecilkan peran tokoh atau individu atau kelompok gitu ya. Jadi struktur itu karena dia sifatnya tetap, maka ya individu tidak bisa mengubah struktur itu gitu ya. Nah, maka kemudian muncul di antitesisnya ya, atau perlawanannya ya, atau ya kebalikan dari struktural, yaitu strukturis. Nah, kalau strukturis ini dia lebih menekankan perannya agen ya, atau kelompok sebenarnya ya, atau individu juga bisa dalam mengubah sebuah struktur. Nah, jadi kalau tadi struktural itu menekankan bagaimana struktur itu bekerja untuk kemudian memungkinkan suatu peristiwa terjadi gitu kan. Nah, kalau dalam strukturis itu yang ditekankan bukan strukturnya, tetapi perannya agensi. Ya, jadi agensi ini dia merupakan suatu kekuatan otonom ya yang ada di dalam struktur. Jadi di dalam suatu struktur, misalnya struktur masyarakat kolonial gitu ya, ada kaum orang-orang Belanda, Timur Asing, kaum Bumi Putra gitu kan. Nah, eh, di dalam struktur tersebut itu pasti ada agensi ya, ada individu atau kelompok gitu ya. Nah, tapi bukan sembarang individu atau kelompok, tetapi agensi inilah individu atau kelompok yang bisa mendobrak gitu ya dari struktur yang sudah ada. Nah, agensi ini sekali lagi ya, dia bisa seorang tokoh berpengaruh ya, berarti individu, bisa kelas sosial tertentu, misalnya kaum bumi putra terpelajar gitu kan. Kemudian juga bisa sebuah organisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, di dalam metodologi strukturis gitu, istilah struktur itu sebenarnya mirip dengan struktur dalam metodologi struktural. Hanya saja ya, kalau di dalam metodologi struktural itu ya, struktur itu merupakan sesuatu yang tetap atau acak gitu ya. Jadi apa namanya di dalam metodologi struktural tadi sudah saya sebut ya, bahwa struktur itu dia bisa bertahan sekurang-kurangnya puluhan tahun ya. Nah, kalau dalam strukturis ya, si struktur ini dia bisa berubah gitu. Siapa yang ngubah ya, agen itu tadi gitu ya. Nah, ini contohnya ya bagaimana kalau dalam kajian sejarah itu misalnya ketika menganalisis perannya kaum inteligensia bumi putra ya, atau kelompok terpelajar gitu dalam pergerakan nasional yang mengubah struktur politik kolonial. Jadi agen di sini adalah sekelompok, suatu kelompok sosial ya, kaum terpelajar yang dengan berbagai aktivitasnya ya, misalnya membuat organisasi, mengorganisasikan protes, kemudian menulis di surat kabar dan lain-lain, itu kemudian bisa mengguncang ya atau mengubah struktur politik kolonial yang lama kelamaan dari yang tadinya sangat ketat ya antara kaum bumi putra yang paling bawah, timur asing ya, dan juga kaum Eropa yang paling atas gitu. Nah, gara-gara perannya kaum bumi putra inilah struktur kolonial tuh pada akhirnya bisa berubah gitu ya, dan bahkan nanti bisa betul-betul hancur ketika kemerdekaan Indonesia. Nah, itu materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan terkait dengan perbedaan metode dan metodologi sejarah serta ragam mazhab penulisan sejarah. Ya, nanti silahkan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas boleh ditanyakan baik di kolom komentar ini atau nanti ketika kita bertemu di ruang kelas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.